Pernah nggak sih Sobi Vita masak tumis sayur atau gorengan tapi nggak pakai minyak goreng? Mustahil banget kan? Kalaupun bisa, pasti terasa kurang sedap di lidah. Minyak goreng memang udah jadi bahan masak kita yang wajib ada di rumah. Buktinya, data riset Badan Pusat Statistik di tahun 2022 aja nyebutin kalau konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia itu sebesar 90,27%. Dihitung dari September 2019 sampai September 2021. Wah, lumayan banyak juga ya Sobi Vita. Itu aja masih data di tahun 2022 loh. Kemungkinan besar presentasenya meningkat tiap tahun. Ditambah lagi, makin hari muncul makin banyak jenis minyak yang bisa dipakai buat masak. Mereka punya label sehat dan dijual bebas di pasaran. Contohnya, ada minyak bunga matahari, minyak canola, dan minyak kelapa. Apa Sobi Vita pakai salah satu dari mereka? Menurut Sobi Vita, minyak mana nih yang paling sehat? Yuk cari tahu bersama di video ini. Sebenarnya, kandungan utama minyak adalah lemak. Walaupun sering dibilang buruk buat kesehatan, tubuh kita juga butuh asupan lemak loh Sobi Vita. Lemak bantu menyerap vitamin A, D, E, dan K yang bisa ningkatin daya tahan tubuh. Vitamin ini adalah jenis vitamin yang bisa larut dalam lemak. Jadi kalau nggak ada lemak, vitamin A, D, E, dan K tadi nggak bisa diserap tubuh dengan sempurna. Selain itu, lemak juga penting untuk tumbuh kembang otak anak. Contohnya, asam lemak omega 3 dan omega 6. Dua jenis asam lemak ini fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat pada anak. Dari penjelasan tadi, minyak bisa memberi manfaat kalau dipilih dan dikonsumsi secara tepat dan cermat. Untuk pilih minyak yang baik buat kesehatan, ada 3 hal yang perlu Sobi Vita tahu, yaitu titik asap, proses pengolahan, dan kandungan kolesterol. Yang pertama, titik asap. Coba deh Sobi Vita ingat, waktu manasin minyak dalam wajan, pasti ada asap yang muncul di atasnya kan? Nah, ini yang disebut titik asap. Sederhananya, titik asap adalah titik suhu ketika minyak mulai keluar asap saat dipanaskan. Setiap jenis minyak itu punya titik asap yang beda Sobi Vita. Di video ini, kita buat 3 perbandingan jenis minyak, yaitu minyak bunga matahari, minyak canola, dan minyak kelapa. Minyak bunga matahari memiliki titik asap pada 227 derajat Celcius. Sedangkan minyak canola memiliki titik asap pada 205 derajat Celcius. Sementara minyak kelapa memiliki titik asap pada 175 derajat Celcius. Suhu titik asap ini perlu diingat ya Sobi Vita. Kenapa? Karena ketika minyak dipanaskan melebihi titik asap, berbagai senyawa berbahaya akan terbentuk. Nah, senyawa ini yang bisa micu penyakit kardiovaskuler, misalnya stroke dan serangan jantung. Jadi, apa sebaiknya pilih minyak yang titik asapnya tinggi? Tunggu dulu Sobi Vita, kita perlu pahami poin kedua, yaitu proses pengolahan. Biasanya, minyak dibuat dari bahan-bahan nabati, contohnya dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Gimana caranya? Lewat proses pengolahan atau ekstraksi. Ada banyak macam pengolahan minyak Sobi Vita, dari yang sederhana sampai ada yang nambahin zat kimia loh. Pengolahan yang paling sederhana namanya cold pressing. Minyak hanya diolah dengan tekanan fisik, pemanasan yang nggak lebih dari 120 derajat Celcius atau nggak dipanaskan sama sekali. Karena sederhana dan nggak ditambah zat kimia, minyak masih punya rasa dari bahan-bahan alami. Ciri minyak yang diolah dengan teknik ini biasanya punya tulisan virgin oil. Contohnya virgin olive oil atau virgin coconut oil. Kalau proses pengolahan minyak dengan zat kimia, namanya hidrogenasi.
Minyak diberi ikatan hidrogen agar tahan lama. Karena proses ini, minyak jadi punya lemak trans buatan yang punya dampak buruk buat kesehatan tubuh kita. Proses hidrogenasi biasanya pakai katalis logam, misalnya nikel atau platina, dan seringnya perlu kondisi reaksi yang lebih ekstrim. Beda dengan cold pressing, teknik hidrogenasi bikin minyak nggak punya rasa dari bahan alami lagi Sobi Vita. Pengolahan minyak dengan zat kimia sebenarnya nggak hanya lewat proses hidrogenasi aja. Tapi di video ini kita hanya membahas proses hidrogenasi ya. Karena proses ini masih sering digunain oleh banyak produk minyak yang dijual bebas di pasaran. Maka dari itu, Sobi Vita perlu lebih hati-hati. Kalau Sobi Vita udah nonton video Daily Vita sebelumnya, minyak yang diolah dengan teknik ini termasuk dalam minyak ultra proses loh. Makanya, minyak hidrogenasi sering banget ditemuin buat ngolah makanan cepat saji karena punya sifat rancidity atau gak gampang tengik. Ini yang buat minyak-minyak hidrogenasi lebih awet dan bisa digunain berulang kali. Setelah titik asap dan proses pengolahan, hal yang perlu Sobi Vita tahu adalah dampak minyak pada kadar kolesterol. Pertama, Sobi Vita perlu kenalan dengan HDL atau High Density Lipoprotein. HDL ini punya tugas membawa kolesterol berlebih dari seluruh tubuh kembali ke hati untuk diolah atau dikeluarkan. Jadinya kolesterol nggak numpuk di pembuluh darah. Nah, karena punya tugas ini, HDL dapat julukan sebagai kolesterol baik. Kedua, ada LDL atau Low Density Lipoprotein. Sama kayak HDL, LDL juga punya tugas penting, membawa kolesterol di dalam darah. Bedanya, lipoprotein ini bawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Kadar LDL yang tinggi bisa bikin kolesterol jadi plak yang numpuk di pembuluh darah loh Sobi Vita. Kalau HDL dikenal sebagai kolesterol baik, LDL justru dikenal sebagai kolesterol jahat. Kira-kira apa sih sebabnya? Proses hidrogenasi yang kita bahas tadi bikin minyak punya lemak trans buatan yang tinggi. Lemak trans buatan ini bisa ningkatin kadar LDL, tapi nurunin kadar HDL, yang artinya buat plak menumpuk dan berpotensi kena penyakit jantung dan stroke. Sudah banyak loh penelitian yang membuktikan bahaya konsumsi lemak trans buatan ini Sobi Vita. Coba Sobi Vita lihat jurnal ini. Jurnal ini membahas dampak buruk konsumsi lemak trans buatan pada makanan cepat saji. Salah satu dampaknya adalah potensi jantung iskemik. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal deh. Apa lebih baik milih minyak yang tinggi titik asapnya? Memilih minyak masak memang perlu titik asap yang tinggi. Tapi Sobi Vita juga harus perhatikan proses pengolahan minyak. Jadi, minyak mana sih yang paling baik untuk memasak? Dari minyak bunga matahari, minyak canola, dan minyak kelapa, ada satu minyak yang punya banyak manfaat istimewa loh. Coba Sobi Vita tebak, minyak apa itu? Jawabannya adalah minyak kelapa. Kok bisa? Mari kita bahas. Minyak kelapa punya asam lemak jenuh. Eits, jangan salah. Meski sering dianggap buruk, lemak jenuh punya banyak manfaat jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Lemak ini bantu pembuatan hormon kortisol, estrogen, dan testosteron. Selain itu, minyak kelapa mengandung MCT atau medium chain triglycerides. MCT ini bisa ningkatin fungsi otak dan melindungi sel otak kita dari stres. Selain minyak kelapa, ada lagi pilihan lain untuk masak nih Sobi Vita. Seperti ghee dan beef tallow. Mereka adalah lemak hewani yang punya banyak manfaat untuk tubuh. Yang pertama, ada ghee. Apa sih ghee ini? Ghee adalah lemak dari susu sapi yang dimurnikan. Karena diambil kandungan lemaknya saja, ghee nggak mengandung laktosa ataupun protein susu sapi yang biasa disebut dengan kasein. Jadi, aman untuk yang ada alergi sama laktosa atau protein susu sapi. Ghee punya omega 3 yang bisa ngurangin kadar kolesterol dan buat jantung jadi lebih sehat. Yang kedua, ada beef tallow.
Pada dasarnya, beef tallow adalah lemak yang berasal dari daging sapi. Tapi, karena sifatnya yang tahan panas di suhu tinggi, banyak orang gunain beef tallow buat memasak. Sama seperti ghee, beef tallow punya kandungan omega 3. Selain itu, beef tallow juga punya banyak vitamin yang bermanfaat untuk sel tubuh. Sobivita, minyak kelapa, ghee, dan beef tallow tadi adalah 3 pilihan minyak sehat yang bisa Sobivita gunain untuk masak makanan. Mereka punya banyak nutrisi, utamanya untuk anak-anak. Karena usia anak adalah usia yang paling penting mendapat asupan lemak untuk perkembangan otak mereka. Gimana Sobivita? Udah nentuin minyak sehat buat teman masak sehari-hari? Supaya lebih mudah nentuinnya, Delivita punya 3 tips mudah yang bisa Sobivita terapin. 1. Cari tahu proses pengolahannya. Tips yang pertama ini penting buat dicari ya Sobivita. Biasanya, minyak yang terbuat dari biji-bijian atau seeds oil sering diolah dengan teknik hidrogenasi. 2. Pertajam indera perasa saat mencicipi hasil masakan. Makin kuat rasa dan aroma alami dari minyak, tandanya makin minim pula proses yang dilewati. 3. Pilih minyak berdasarkan nutrisi. Kalau Sobivita udah tahu proses pengolahannya, pastinya akan tahu juga nutrisi yang ada pada minyak. Makin sederhana pengolahannya, makin tinggi nutrisinya. Selain ketiga minyak tadi, Delivita punya rekomendasi minyak sehat lain yang juga punya banyak manfaat buat kesehatan. Minyak itu diantaranya ada minyak zaitun, minyak alpukat, dan grass-fed butter. Sampai sini udah lebih paham kan Sobivita? Intinya, boleh aja kok pakai minyak untuk memasak. Asalkan Sobivita memilihnya dengan cara yang bijak dan tepat, supaya mendatangkan manfaat bukan membahayakan kesehatan. Sebarkan video ini supaya lebih banyak orang yang mengerti ya. Sampai ketemu di video selanjutnya Sobivita. Salam sehat!